yang terakhir, ini kita minta dari tadi sudah menunggu kita dan mengikuti acara kita ini Bapak Dr. Hayu Prabowo, ya Insinyur MHum. Beliau adalah doktor di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan saat ini juga sedang mengambil doktor yang kedua ya di dalam penafsiran Al-Quran PTEQ. Beliau dosen di Pasca Sarjana Indonesia Banking School dan selama 33 tahun ya berpengalaman 33 tahun di industri bidang energi. Nah, jadi sangat representatif juga dan tepat untuk bicara di forum kita ini. Kepada Bapak Hayu, sudah terkonek Pak dengan kita di forum ini? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah, sudah kelihatan wajahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Hayu Prabowo. Terima kasih Pak Agustianto atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'd. Terima kasih yang saya hormati Pak Agustianto sebagai Ketua Mamta, para narasumber dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung share screen saja. Jadi saya dari MUI ya, dari MUI. Ini kenapa sih MUI ikut-ikutan ya begini ya? Ikut-ikutan dalam arti kata sebentar, ini mengenai pertambangan begitu. Kami juga ada fatwa nanti kami share ya. Jadi MUI pada dasarnya adalah peran kita salah satunya adalah himayatul ummah, yaitu melindungi umat dari praktek-praktek kehidupan umat yang dilarang dalam agama Islam. Nah, dalam mengemban peran ini MUI juga memiliki misi ya, misi Khodibul Ummah, yaitu melayani umat, dan Sodikul Hummah atau mitra pemerintah yang turut memandu atau mengarahkan pemerintah berkenaan dengan aspek-aspek sosial keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sejauh ini kita bicara mengenai hukum dunia. Jadi hukum dunia tadi saya bilang S2 saya dihukum dari UGM ya. Jadi saya punya background UGM, hukum gitu, hukum bisnis ya. Nah, jadi sebetulnya dalam MUI ini kita punya pendekatan hukum yang lain, yaitu hukum akhirat, yaitu hukum normatif. Jadi kalau pemerintah itu tadi kita bicara hukum positif, tapi dalam MUI ini kita bicara mengenai hukum normatif, yaitu hukum moral dan etika. Karena tidak seluruh moral dan etika itu dimasukkan dalam hukum positif begitu ya. Nah, disinilah letak peran MUI, bagaimana MUI bisa berperan. Nah, karena saya juga sebagai ekonom gitu ya, kebetulan masalah lingkungan hidup itu sangat terkait dengan ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya kegiatan ekonomi kita itu tadi kita bicara mengenai bahan tambang gitu ya, itu sebenarnya seluruh bahan baku apa yang kehidupan kita itu seluruhnya mengambil dari alam gitu. Apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang tumbuh dari bumi. Kita tidak bisa makan bumi. HP kita, rumah kita, mobil kita, komputer kita, seluruhnya mineral itu datangnya dari bumi gitu, bahan baku. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah seluruhnya bahan bakunya. Jadi bumi adalah aset. Memang bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia begitu. Jadi seluruh kehidupan kita memang tergantung dari bumi itu sendiri, ekonomi ya. Kemudian juga selain itu seluruh kegiatan kita itu mengeluarkan limbah gitu ya. Sehari-hari kita mengeluarkan limbah. Kita ini mengeluarkan sekitar 0,7 kg sampah per hari begitu ya. Itu baru sampah kita, belum sampah-sampah industri gitu ya. Seluruh sepatu kita, komputer kita seluruhnya produksinya itu mengeluarkan limbah. Nah, jadi bumi punya dua fungsi, yaitu sebagai penyedia bahan baku atau daya dukung dan sebagai pemurni limbah gitu, sebagai daya tampung gitu ya. Nah, sayangnya gitu meningkatnya ekonomi telah meningkatkan juga tekanan pada sumber daya global. Jadi bumi ini karena meningkatnya ekonomi otomatis keperluan bahan baku dan limbahnya semakin banyak. Jadi kesalahan mengelola hubungan antara manusia, ekonomi, dan hubungan antara manusia dan alam, ekosistem menimbulkan berbagai krisis. Ya, tadi kita bicara banyak krisis, khususnya krisis pada alam dan manusia, yaitu pengurusan sumber daya alam dan polusi, dan ketimpangan alam dan sosial. Tadi kita bicara banyak tadi dari pembicara yang lain. Nah, ini grafik ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan atau PDB ya, produk domestik bruto, atau GDP, Gross Domestic Bruto. Nah, ini kita lihat dalam sekitar 50 tahun terakhir ini kenaikan ekonomi kita sangat tajam gitu ya, ke ekonomi dunia. Nah, kenaikan ekonomi itu
itu menunjukkan kenaikan juga konsumsi dan produksi ya. Jadi konsumsi kita meningkat tajam. Konsumsi meningkat tajam berarti pengurasan daripada bumi dan limbah itu semakin banyak gitu ya. Nah, kita tidak heran makanya banyak kehancuran di muka bumi ini. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman darul fasadu fil bari wal bahri maka sabat adinas liyudhiqahum badaladzi amilu wahalum yarjiun. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan kita. Karena apa? Karena Allah ingin merasakan sebagian kita akibat dari perbuatan kita itu agar kita kembali pada jalan yang benar. Jadi segala sesuatu yang terjadi kita ini adalah sebenarnya bagaimana Allah menuntun kita kembali lagi pada jalan yang benar. Nah itu dari perspektif kami. Nah tadi kita kira pertambangan itu sangat perlu, memang potensinya bagi masyarakat besar gitu ya. Industri pionir, jadi memerlukan investasi pembangunan infrastruktur yang dapat membuka satu wilayah dari isolasi geografis. Jadi kalau tadi hutan remote gitu ya, sekarang buka industri semuanya bisa berkembang di situ gitu ya. Karena saya dulu dari industri, terus saya industri perminyakan gitu ya. Jadi saya tahu persis gitu bagaimana kita mengembangkan suatu daerah remote area gitu. Kemudian investasi besar dan syarat dengan teknologi tinggi gitu ya. Nah, tapi ini ada efek sampingnya juga. Sektor itu menyebabkan bentang alam dan tata ruangnya berubah gitu. Jadi ada potensi konflik di dalam pengembangan sumber daya alam itu ya. Itu konflik kehutanan tadi kita bicara, para wisata juga konflik, pertanian dan perikanan karena ini hidrologinya berubah ya karena pengurukan itu. Jadi ini banyak konflik, tadi kita bicara banyak konflik itu. Nah, kalau kita lihat ya hubungan PDB dengan bencana hidrometeorologi Indonesia. Jadi bencana hidrometeorologi itu adalah bencana akibat daripada perubahan iklim dan lingkungan hidup gitu ya, bencana-bencana itu. Jadi kita lihat di garis ini adalah menunjukkan PDB kita. Jadi kita antara 5-6% per tahun gitu ya, dulu sebelum Covid. Pada waktu Covid kita minus 2,1 dan 2021 kemarin diperkirakan sekitar 3,5% ya kenaikan ekonomi kita. Tapi kita lihat di sini ini dari data BNPB ya. Ini naik terus nih bencana hidrometeorologi kita naik terus pada waktu Covid, waktu kita ekonomi kita mengkerut gitu ya. Ternyata juga bencana turun gitu ya. Waktu kita naik lagi ekonomi, bencana naik lagi. Nah, ini menandakan ada hubungan antara konsumsi dan bencana alam. Nah, disitulah letaknya bahwa kita sebentar lagi Ramadan ya. Ramadan itu kenapa kita juga ditekankan mengenai bagaimana kita bisa menjaga ya syahwat perut, syahwat perut dan syahwat faraj atau sejengkal di bawah perut, itu dua syahwat itu yang membuat kita masuk neraka atau surga. Nah, disinilah letaknya bahwa faktor-faktor keagamaan itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi dari aspek kami krisis lingkungan hidup itu banyak ya, tapi sejatinya adalah krisis moral tadi, normatif tadi, yang direfleksikan dalam wawasan dan gaya hidup manusia modern yang sangat kurang mempertimbangkan penghidupan berkelanjutan. Nah, manusia memandang alam sebagai objek untuk dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata, bukan sebagai subjek untuk dipelihara untuk kelangsungan kehidupan manusia yang berkelanjutan. Nah, penanganan krisis lingkungan yang bermuara pada krisis moral tersebut perlu ditangani dengan pendekatan moral. Nah, pada titik inilah agama menjadi berperan. Nah, kalau kita lihat di sini lebih detail lagi ya, di sini ternyata itu bencana-bencana ini terdiri 4 besar ya, itulah banjir, badai, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini namanya bencana hidrometeorologi. Bencana gempa dan tsunami itu sangat sedikit, 5% gitu. Jadi seluruhnya ini bencana-bencana memang akibat tangan-tangan kita tadi, seperti yang tadi saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi gitu ya. Nah, kita lihat juga banjir ya. Ternyata banjir ini meskipun dia turun, tapi porsi banjir ini meningkat. Sekarang ini hampir 50%, setengahnya itu banjir. Jadi banjir sekarang di mana-mana itu tidak heran karena memang ini adalah akibat dari hidrometeorologi. Nah, ini menunjukkan bencana tadi itu alam itu memang punya batas daya dukung dan daya tampung ya. Jadi sudah sekarang ini karena ada rekaman hayati, perubahan iklim gitu ya, aliran biokimia gitu, dan hutan itu sudah menjadi sangat kritis gitu ya, sehingga ini bumi menjadi sakit lah, menjadi kurang daya dukung kita. Nah, untuk itu MUI telah mengeluarkan fatwa ya. Fatwa kita tahun 2011 setelah kita lakukan fatwa ya, pertambangan ramah lingkungan, intinya bahwa pertambangan boleh dilakukan ya, ketentuan hukumnya sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum.
tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan gitu ya. Nah, pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan. Harus dilakukan studi kelayakan. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional. Kemudian juga memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial. Kemudian pelaksanaannya juga ini angka 1 itu wajib ya, menghindari kerusakan atau daful mafsadah, antara lain menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi, menyebabkan kemunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global dan mendorong proses pemiskinan rakyat sekitar serta mengancam kesehatan masyarakat. Nah, itu hukumnya haram apabila poin 2 dan 3 itu dilanggar gitu ya. Jadi di sini adalah saya bisa share nanti ya fatwa ini. Nah, sekarang bagaimana nih ekonomi yang bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, sekarang pemerintah menggalakkan namanya ekonomi sirkular ya. Sirkular itu untuk mendukung ekonomi hijau. Nah, kita tahu bahwa bahan mineral atau bahan tambang itu terbatas ya. Ini adalah batas contohnya misalnya gas, minyak sama batu bara itu akan habis sekitar 2050 begitu ya. Setelah itu tidak ada lagi itu. Ada cuma sedikit gitu ya, nggak ekonomis untuk dilakukan besar-besaran. Yang lain juga mineral lain akan habis. Nah, ini dalam prinsip keberlanjutan atau sustainability ya, ekonomi kan kita pengen ekonomi terus jalan terus ya. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan dengan baik, kita harus lakukan recycle gitu ya. Nah, itu namanya circular economy tadi itu. Jadi yang renewable itu akan habis nantinya. Nah, dalam konteks itu contohnya misalnya sekarang HP kita itu terdiri 40 mineral itu HP kita itu. Dan 40 mineral itu sebarannya di seluruh dunia gitu ya. Bayangin kalau sekarang misalnya ada di Ukraina ada masalah begitu, itu tiba-tiba pabrik-pabrik itu menjadi mungkin kalau dia ada terkandung mineral yang sedikit gitu ya, yang kritikal gitu, itu bisa terganggu tuh produksi robot, produksi HP, teknologi tinggi akan sangat terganggu. Nah ini makanya dunia itu sekarang melihat ya bagaimana kritikalitas daripada mineral-mineral yang ada di dunia itu. Nah, sekarang ekonomi kita nih ekonomi linier ya. Jadi kita ambil dari alam, kita buat, kita gunakan, kita buang gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang pemborosan yang luar biasa, makanya kita harus nambang terus gitu ya untuk bisa memenuhi industri kita. Nah, ini diperkenalkan proses ekonomi sirkular, yaitu adalah proses di mana mengikuti alam. Jadi kalau alam ini kalau kita mati, binatang mati, tumbuhan mati, semua mati, itu kan di-recycle oleh alam, akan dijadikan nutrisi lagi untuk tumbuhan yang baru atau kehidupan yang baru. Nah, sama juga barang-barang teknis itu juga, misalnya kayak HP kita rusak, bangunan kita dirubuhin, kemudian plastik, semua itu harus bisa diolah kembali menjadi suatu bahan yang digunakan di tempat lain. Jadi sampah dari satu industri menjadi input industri yang lainnya. Itu adalah sirkular ekonomi prinsipnya. Nah, sirkular ekonomi itu prinsipnya adalah kalau linear ekonomi itu barang sudah capek-capek dibuat dinaikin nilainya ya, kemudian dibuang itu nilai nol. Tapi kalau sirkular ekonomi bagaimana kita mempertahankan barang yang sudah ditambang itu tetap bernilai. Jadi misalnya di dalam HP itu ada emas, ada timah, ada kaca, ada semuanya itu bisa di-recycle kembali, bisa dibikin HP yang baru lagi dengan material-material yang ada di HP baru atau di electronic waste gitu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang digalakkan pemerintah dan Bappenas itu sudah masukkan ekonomi sirkular dalam RPJMN 2020-2024 ya. Ekonomi sirkular telah masuk menjadi program pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Nah, jadi model ekonomi sirkular ini membuka peluang bagi para pelaku ekonomi untuk mengurangi konsumsi bahan, produksi limbah, dan emisi sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin waste yang dulu mungkin nggak ekonomis di waktu ekstraksi pertambangan itu mungkin masih ada sisa-sisa, nah itu bisa ekstrak lagi untuk bisa dilakukan ekonomi sirkular seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.